Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat kentang. Semoga kalian gak bosen nontonin aku membuat donat, karena memang keseharian aku adalah berjualan donat. Nah, jadi kali ini aku mau bikin donat kentang dengan menggunakan tambahan SP, karena memang sebelumnya aku belum pernah sama sekali membuat donat kentang dengan tambahan SP. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 4 gram ragi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, 100 gram kentang yang sebelumnya sudah aku rebus lalu aku haluskan, 30 gram margarin dan 4 gram garam, setengah sendok TSP, dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 85 sampai 90 gram. Nah, kalau misalkan kalian takut nanti adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan airnya secara bertahap. Jadi jangan sekaligus kayak aku gini ya. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kali selama kurang lebih 3 menit. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau menguleninya dulu dengan tangan juga boleh hingga adonannya menggumpal. Dan setelah 3 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja akan aku naikkan speed mixernya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis selama 15 menit. Dan setelah total 15 menit diuleni, nah ini adonannya bagus banget, udah kalis elastis, terlihat dari permukaan adonan yang licin, mulus, dan juga halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya, dan apabila adonannya bisa membentuk selaput tipis ketika dibentangkan seperti ini, berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonannya ke alas kerja. Nah, ini adonannya memang lembek tapi nggak apa-apa. Nah, jangan lupa alasnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya adonannya nggak lengket. Selanjutnya ini aku padatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Selanjutnya aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nggak kering. Nah, ini adonannya udah siap untuk ditimbang. Langsung aja adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 21 sampai 22 gram atau bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan terkunci rapat. Nah, ini aku siapkan dulu alas untuk merounding. Lalu ambil satu adonan dan ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya bulat, padat, dan bawahnya terkunci rapat. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding, aku dapat 24 buah. Selanjutnya ini akan aku resting selama 25 sampai 30 menit. Dan setelah 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya, wajib banget karena adonannya lembek jadi cenderung lengket. Lalu aku siapkan dulu cetakan. Nah, ini cetakan kayu diameter 6 cm dan untuk melubangnya aku pakai selongsong benang. Langsung aja aku baluri tanganku dengan terigu, lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku rounding. Nah, ini adonannya harus dibaluri dulu dengan terigu supaya nggak lengket. Lalu aku masukkan ke dalam cetakan.
Dan aku degassing atau pipihkan menggunakan alat pemipih dari cetakannya. Nah, hasilnya seperti ini, dan terakhir ini aku lubangi menggunakan selongsong benang. Nah, ini dia hasilnya seperti ini, cantik banget, rapi. Lalu ini akan aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 40 menit. Nah, untuk proses proofing itu tidak bisa berpatokan waktu, tidak bisa sama. Kalau misalkan cuaca atau suhu di sekitar sedang panas, proses proofing bisa berlangsung lebih cepat, dan sebaliknya kalau misalkan cuaca atau udara sedang dingin, maka proses proofing berlangsung lebih lama. 1 jam 40 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Langsung aja aku goreng donatnya ke atas minyak panas. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik. Nah, ini udah malam ya, udah maghrib, jadi pencahayaannya kurang. Jadi ini videonya mau aku lanjut besok supaya cahayanya lebih bagus. Jadi ini mau aku topping besok aja. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang. Langsung aja ini akan aku angkat, lalu aku simpan di dalam box plastik dan ditutup. Jangan lupa dialasi dengan tisu. Lalu ini mau aku lanjutkan besok pagi. Nah, ini hasil donat tadi malam. Walaupun sudah menginap semalaman, donatnya tetap empuk dan juga super lembut. Nah, bisa kalian lihat sendiri, dia tuh empuk banget seperti squishy. Dan untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat batang yang sudah aku lelehkan. Aku pakai kolata dan juga susu bubuk. Aku pakai denkau. Langsung aja aku topping donatnya. Nah, ini aku topping dulu menggunakan coklat batang. Nanti kalau misalkan sudah semuanya di topping dengan coklat batang, masukkan ke dalam kulkas selama 15 menit supaya topping coklat batangnya set atau mengeras. Dan untuk donat yang ini mau aku topping dengan susu bubuk denkau. Nah, ini donat yang aku topping dengan coklat batang sudah aku masukkan selama 15 menit ke dalam kulkas dan hasilnya toppingnya set atau mengeras. Langsung aja aku packing ke dalam box. Aku pakai box sejuta umat ukuran 27 x 18,5 dan tingginya 5 cm. Nah, ini dia donat kentangnya udah jadi. Dengan menambahkan SP, tekstur donat kentangnya menjadi lebih soft dan tentunya donat kentang itu wangi kentang. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.